Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, suasana duka mengiringi proses pemakaman Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Peru yang tewas ditembak orang tak dikenal di Kota Lima, Peru. Keluarga hingga rekan kerja mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka mengiringi proses pemakaman jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI di Peru yang dimakamkan di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pemakaman berlangsung khidmat selama kurang lebih 1 jam, dihantarkan dengan doa-doa dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan kerja yang hadir. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang menghadiri pemakaman mengatakan bahwa Zetro dikenal sebagai sosok yang aktif dan meninggalkan kesan yang baik di lingkungannya. Di lingkungan beliau itu sangat aktif sekali. Kalau lagi tugas di sini, tinggal di Jombang ini selama ini aktif, kepada warga juga care sekali, dan juga perhatian kepada masyarakat sekitar. Jadi kesannya sangat baik ya. Jadi sebagian masyarakat juga tetangganya pada hadir ke sini. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum terlebih dahulu dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga hadir dalam upacara penghormatan terakhir. Zetro Leonardo Purba meninggal di usia 42 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Zetro Leonardo Purba, pegawai Kementerian Luar Negeri, tewas usai diberundung tembakan oleh seorang pria tak dikenal di Kota Lima, Peru. Para pejabat terkait di Peru hingga kini belum mengungkap motif penembakan itu. Zetro Leonardo Purba, 40 tahun, penata Kanselerai muda di KBRI 5 Peru, tewas diberondong 3 tembakan oleh seorang pria tak dikenal di depan sebuah apartemen distrik Lince, Kota Lima. Korban ditembak saat sedang bersepeda dari tempat tinggalnya menuju kantornya di KBRI 5 Peru yang hanya berjarak 2 km. 1 peluru mendarat di tengkorak Zetro, sedangkan 2 peluru lainnya mendarat di organ vitalnya. Saat Zetro ditembak hingga tewas, istrinya juga berada di lokasi. Saat itu pun, sebagaimana biasanya, istrinya berniat menghampiri Zetro ke lobi apartemen untuk menyambut kepulangannya. Setelah ditembak, Zetro langsung tersungkur di pinggir jalan. Sang penembak pun langsung menghampiri rekannya dan menaiki sepeda motor untuk kabur. Zetro sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Zetro baru tiba di Peru 5 bulan yang lalu. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama sang istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Sebelumnya Zetro bertugas di KJRI Melbourne, Australia. Para pejabat terkait di Peru hingga kini belum mengungkap motif penembakan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas insiden penembakan terhadap Zetro. Menteri Luar Negeri Sugiono berjanji akan membantu keluarga almarhum yang ditinggalkan. Kementerian Luar Negeri juga meminta pemerintah Peru mengusut kasus kematian Zetro. Dan pemirsa, upaya keluarga mengusut tuntas penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP ini terus dilakukan. Dalam sepekan terakhir kami catat tim penasihat hukum keluarga ADP mendatangi Komisi 3 DPR, Kementerian Luar Negeri, hingga Pusat Polisi Militer atau Puspom Mabes TNI. Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Mereka meminta bantuan sejumlah pihak mulai dari DPR RI, Kementerian Luar Negeri, hingga TNI untuk mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Selasa 9 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menemui Puspom TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa membuka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan polisi. Pasalnya, TNI dinilai memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni serta didukung intelijen yang baik.
Sehari sebelumnya, pada Senin 8 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan yang digelar tertutup ini, Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlo. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasihat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu. Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Rabu 3 September 2025, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR diharapkan dapat menyingkap kejanggalan-kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan tindak pidana. Namun, Polda Metro Jaya terbuka untuk mendalami kembali kasus kematian ADP jika terdapat informasi baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. TV Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik